Saudara, astagfirullahaladzim. Di sini Nabi diperlihatkan ada satu kaum yang lidahnya dipotong, saudara, yang bibirnya dipotong, saudara, dengan gunting-gunting yang terbuat dari besi. Kullama quridat adat kama kana. Dan Nabi dipotong lidahnya, tarik, potong, tarik bibirnya, potong, saudara. Yang bersangkutan menjerit kesakitan luar biasa, tapi setelah itu utuh lagi bibirnya, utuh lagi dia punya lidahnya, ditarik lagi, potong lagi, saudara. Kemudian Nabi bertanya, man haula ya Jibril, siapa itu mereka wahai Jibril? Kemudian Jibril mengatakan alaihissalam, haulai tabaul fitnah, mereka ini adalah tukang-tukang ceramah yang membawa fitnah. Tukang ceramah yang adu domba umat, yang mencah belah umat, yang muter balik ayat, hadis, dalil, saudara. Tukang-tukang ceramah yang membawa fitnah. Hutaba'u ummatik, dari tukang-tukang ceramah kau punya umat, termasuk yaquluna ma la yaf'alun, mereka yang kalau ceramah, saudara, apa yang mereka ucapkan, saudara, apa-apa yang mereka tidak kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Pada malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang kisah Isra dan Mi'raj. Kemarin sudah kita bahas referensi yang kita gunakan, kemudian makna dari Isra dan Mi'raj baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian kita juga sudah paparkan dalil Isra dan Mi'raj baik dari Al-Quran, As-Sunnah maupun Al-Ijma'. Bahkan kita sudah paparkan persoalan usul dan persoalan furu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Juga kita sudah sampaikan usul Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Dan selanjutnya kita juga sudah uraikan sedikit tentang dalil mereka-mereka yang menganggap Isra Mi'raj itu adalah mimpi. Jadi mereka punya dalil, lalu kita kemukakan dalil Isra Mi'raj dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan Isra Mi'raj itu bukan mimpi, tapi peristiwa nyata. Dan kita sudah jawab, kita sudah tanggapi dalil-dalil yang digunakan oleh mereka-mereka yang mengatakan Isra Mi'raj itu adalah mimpi. Nah, selanjutnya kita masuk ke kronologis Isra Mi'raj tentang pengantar peristiwa itu yang sudah kita paparkan. Kemudian yang kedua, perjalanan Isra. Nah, malam ini kita masuk bagian kedua, perjalanan Isra. Mudah-mudahan nanti masuk juga ke yang ketiga tentang kenaikan Mi'raj. Karena malam Kamis yang akan datang kita akan selesaikan Isra Mi'raj bagian keempat dan kelima sekaligus penutupan sementara majelis taklim malam Kamis, karena sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Baik, kita pengantarnya sudah kita sampaikan dan sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke perjalanan Isra. Nah, kita masuk ke perjalanan Isra, saudara. Jadi kita belum masuk ke Mi'rajnya.
Dalam perjalanan Isra, pertama yang perlu kita ketahui bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala diperjalankan di dalam Isra-nya dengan mengendarai al-Buraq, saudara, dengan mengendarai al-Buraq. Buraq ini, saudara, nama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanan Isra-nya. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa yamdi mawqibuhul maimun sallallahu alaihi wasallam fayamurru ala mawaqi' mubarakatin musyarrafah. Jadi dalam perjalanan Isra Nabi dengan mengendarai Buraq, saudara, di mana dikatakan bahwa Nabi melewati mawaqi', sejumlah tempat mubarakah yang diberkahi, musyarrafah dan yang dimuliakan. Jadi perjalanan kita punya Nabi dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina, ternyata di perjalanan itu mampir dulu di beberapa tempat berdasarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Jadi tidak langsung dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, saudara. Ada beberapa mawaqi', saudara, tempat yang diberkahi, tempat bersejarah yang dimampiri oleh Nabi kita atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, yang didampingi dengan malaikat Jibril alaihis salam. Mari kita lihat. Awaluha, tempat pertama yang dikunjungi oleh Nabi, ardun dzati nakhlin, satu tempat yang penuh dengan pohon korma. Faqala lahu Jibril, kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi, inzil fasalli hahuna. Hei Nabi, hei Muhammad, turun, maksudnya turun dari Buraq. Inzil, turun engkau dari Buraq, fasalli, salatlah hahuna, di tempat ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan bingung, jangan nanti ada yang membantah, Habib ini kan belum Mi'raj. Kalau belum Mi'raj kan belum ada sholat 5 waktu. Terus Nabi disuruh sholat apa? Nah, di sini perlu kita ingatkan, sebelum Isra Mi'raj ibadah sholat sudah ada. Ibadah sholat sudah ada, 2 rakaat siang, 2 rakaat malam, saudara. Tapi sholat 5 waktu belum ada. Jadi kalau Anda membaca riwayat Nabi waktu di Mekah sholat sebelum Isra Mi'raj, berarti yang Nabi lakukan bukan sholat 5 waktu. Nah, jadi sebelum ada sholat 5 waktu, ada sholat 2 rakaat di waktu siang, 2 rakaat di waktu malam, ada tahajud dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini jangan heran kalau Nabi disuruh turun sholat, memang ibadah sholat sudah ada. Kemudian fanazala fasalla summa rakiba. Kemudian Nabi patuh ikut arahan malaikat Jibril. Nabi turun dari Buraq, Nabi sholat di tempat tersebut. Kemudian Nabi naik lagi ke Buraq, saudara. Faqala lahu Jibril, malaikat Jibril berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atadri aina shallait? Wahai Nabi, apakah kau tahu di mana tadi kau sholat? Tadi kau sudah melaksanakan sholat, kau tahu itu di tempat apa? Kemudian Nabi mengatakan la, Nabi tidak tahu. Yang penting Nabi disuruh malaikat Jibril, ya ikut. Sam'an wa ta'ah. Karena malam itu malaikat Jibril diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi Nabi dan mengantar ke sejumlah tempat, saudara. Nah, kemudian malaikat Jibril mengatakan, shallaita bi Taibah wa ilaihal muhajarah.
Nah, tempat yang kau sholat tadi itulah kota Taibah, tempat di mana nanti engkau akan hijrah. Taibah itu, saudara, nama kota Madinah. Kota Madinah awalnya dulu namanya Yathrib. Nah, pada awalnya disebut Yathrib. Kemudian setelah Nabi hijrah ke sana menjadi pusat kegiatan umat, maka dikenal dengan nama Al-Madinah. Nah, tapi dari riwayat ini namanya juga Taibah, saudara. Taibah itu nama kota Madinah. Dan di sanalah kelak engkau akan hijrah. Artinya dari sini kita tahu, saudara, bahwa Nabi dimampirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril pada malam Isra ke Madinah. Tempat yang tentunya berkah dan kelak akan menjadi tempat yang sangat diberkahi. Karena itulah tempat hijrahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summan talaqal buraq bi sayyidil kaunain. Kemudian buraq melesat lagi, saudara, berangkat membawa kita punya Nabi kemana? Ila an wasala Madyan, sampai ke tempat yang bernama Madyan. Ada apa di Madyan? Inda syajarati Musa alaihissalam. Nabi diberhentikan oleh malaikat Jibril dengan buraqnya inda syajarati Musa, yaitu di tempat pohon pernah tempat berteduhnya Nabi Musa. Jadi di Madyan ada pohon rindang, saudara. Nah, tempat yang itadalla tahtaha hina kharaja min Mesir. Tatkala Nabi Musa keluar dari Mesir, saudara. Nah, kemudian beliau melakukan perjalanan, beliau mampir, saudara, di tempat yang bernama Madyan, dan di sana ada pohon yang rindang. Disitulah Nabi Allah Musa alaihissalam beristirahat. Yang menarik apa? Faqala lahu Jibril. Kemudian Nabi, saudara, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, inzil fasalli. Turun ya Muhammad, salat lagi di sini. Salat lagi Nabi, saudara. Nah, fanazala fasalla. Nabi turun, Nabi salat. Nah, setelah itu tsumman talaqu ila Tursina. Setelah itu Nabi dibawa oleh buraq bersama malaikat Jibril dan juga Mikail, saudara, ke Tursina. Bukit Tursina haitsu karamallahu Musa. Bukit di mana pernah Nabi Musa alaihissalam dijanjikan oleh Allah datang ke sana dan mendapatkan firman-firman-Nya. Nah, di tempat tersebut faqala lahu Jibril, malaikat Jibril lagi-lagi berkata kepada Nabi Musa, inzil fasalli. Turun kau wahai Muhammad, salatlah di tempat tersebut. Fanazala fasalla, maka Nabi turun dan Nabi salat di tempat tersebut. Baik, yang berikutnya, saudara. Tsumma rakiba ila an balaga ardan fabadat lahu kusur Sam. Kemudian Nabi dibawa oleh lagi malaikat Jibril dengan buraq tadi, saudara, sampai, saudara, suatu tempat yang dari situ kelihatan istana-istana daripada negeri Syam, saudara. Syam itu kalau sekarang ini tuh Palestina, Lebanon, Syria. Nah, itu disebut negeri Syam yang berbatasan dengan kekaisaran Romawi, saudara. Nah, dari tempat tersebut kelihatan itu istana-istana negeri Syam, saudara. Faqala lahu Jibril, maka malaikat Jibril berhenti di tempat tersebut dengan buraq tadi. Nabi lagi-lagi dikatakan kepadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, inzil fasalli. Turun engkau wahai Nabi, salatlah di tempat ini. Fafa'al. Kemudian Nabi kerjakan apa yang diperintahkan oleh Jibril. Tsumma rakiba. Kemudian setelah itu Nabi mengendarai buraq lagi. Fantalaqal buraq bihi. Melesat lagi dengan buraqnya, saudara. Faqala. Nah, saat itu ditanya lagi oleh Jibril, at-tadri aina shallait? Apa kau tahu ya Muhammad di mana barusan kau salat? Nabi mengatakan la. Akhirnya dikatakan oleh Jibril, shallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa ibnu Maryam.
Barusan kau berhenti bi baitil lahmin. Kalau bahasa Arabnya baitul lahmin. Nah, kalau orang di Israel sana sebutnya Bethlehem. Kalau orang Tamburan bilang Betel. Itu dari baitul lahmin, saudara. Aslinya namanya baitul lahmin. Betel palsu. Ini kan nama di Indonesia. Jangan terbilang apa Isra-nya ke Betel ya. Isra-nya kemana? Ke baitul lahmin. Di mana haitsu wulida Isa bin Maryam alaihi wassalam, tempat lahirnya Nabi Isa putra Maryam. Nah, lagi-lagi di situ Nabi berhenti dan Nabi sholat. Sudah berapa tempat tuh barusan Nabi berhenti, saudara? Jadi Nabi berhenti sholat di Thaibah, yaitu Madinah. Kemudian sholat di bawah pohon Musa di Madian, saudara, alaihissalam. Kemudian Nabi sholat lagi di Tursina. Kemudian Nabi sholat lagi di mana tadi? Di Baitul Lahmin, saudara. Nah, jadi kita perhatikan di sini, saudara, bahwa ada 4 tempat yang Nabi dibawa mampir oleh malaikat Jibril, saudara, tentu atas izin Allah. Dan Nabi diminta berhenti, turun di tempat tersebut, kemudian sholat. Nah, ini sebetulnya sampai di sini menarik. Habis ini akan kita bahas terlebih dahulu persoalan ini, saudara. Di mana setelah itu, sebelum Nabi mencapai Masjidil Aqsa, Nabi akan mendapatkan pemandangan gaib yang pertama. Nah, ini nanti yang akan kita rincikan, saudara. Ini nanti yang insya Allah akan kita rincikan. Namun sebelumnya, saudara, kita ambil pelajaran dulu dari yang barusan. Nabi dimampirkan oleh malaikat Jibril dengan izin Allah ke 4 tempat dan sholat di sana. Saudara, sebetulnya ini merupakan dalil buat kita, saudara, bagi apa? Bagi persoalan wisata ziarah. Itu kan Nabi diajak ziarah itu. Ziarah ke tempat-tempat bersejarah, saudara. Berarti dari sini mestinya kita jangan jumut, jangan kaku. Jangan kalau dilihat ya Nabi wisatanya 4 tempat, ya 4 tempat itu aja, saudara. Nah, kalau tempat lahirnya Nabi Isa menjadi wisata ziarah, tempat duduknya Nabi Musa dari tempat ziarah, Tursina jadi tempat ziarah, lalu bagaimana Mekah tempat lahirnya Nabi? Lalu bagaimana Madinah tempat perjuangan Nabi? Lalu bagaimana Madinah tempat wafatnya Nabi? Nah, itu semua patut menjadi tempat wisata ziarah, saudara. Jadi jangan kaku dalam memahami 4, ya udah 4 aja. Ini bisa dikembangkan, saudara. Yang namanya pendalilan, saudara. Oh, Nabi diajak wisata ziarah, berarti sekarang kita wisata ziarah tempat yang bersejarah, boleh tidak? Boleh, saudara. Kenapa tidak? Nah, karena persoalan sejarah ini, saudara, dari kisah tadi kita tahu bagaimana Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, peduli sejarah. Itu kan namanya peduli sejarah. Di sini tempat Nabi Musa duduk berteduh, di sini tempat Nabi Musa mendapatkan firman Allah, di sini tempat Nabi Isa dilahirkan, satu-satu diperkenalkan. Bahkan bukan hanya sekedar ziarah, Nabi disuruh sholat. Artinya apa? Memuliakan tempat tersebut juga, saudara. Nah, jadi di sini ada peduli sejarah yang dipelajari oleh kita semua dalam peristiwa tersebut. Yang kedua, bukti sejarah. Bukti sejarah juga penting, saudara. Nah, jadi kalau kita mengatakan, oh dulu Nabi berjuang bla bla bla, di Mekah ada Ka'bah, Ka'bahnya mana? Ada gak? Masih ada, sudah. Itu namanya bukti sejarah. Nah, coba kalau Ka'bahnya udah nggak ada, nah, nanti jangan-jangan kita dibilang ngarang. Ah, ini ngarang-ngarang ini. Dulu ada Ka'bah, mana Ka'bahnya? Nah, jadi bukti sejarah itu penting, saudara. Jadi kalau para ulama dari dulu sampai hari ini menjaga makamnya Nabi, kuburnya Nabi, jangan terus diartikan mengkultuskan Nabi nyembah kuburan. Nggak begitu, saudara.
Karena adanya makam Nabi, kubur Nabi itu menjadi bukti sejarah bahwa memang pernah ada manusia yang bernama Muhammad yang dikubur di tempat itu. Alhamdulillah. Berarti apa? Masjid Nabi bukti sejarah, kubur Nabi bukti sejarah, saudara. Begitu juga adanya Ka'bah bukti sejarah, sumur Zam-Zam bukti sejarah, adanya Bukit Sofa, Bukit Marwah bukti sejarah. Banyak bukti sejarah. Gak sampai di situ. Oh, dulu Nabi punya sahabat banyak. Ada orang yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar, ada yang bernama Utsman. Di mana mereka? Ada buktinya. Makamnya masih ada, kuburannya masih ada. Nah, kuburan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma ada di samping makam Nabi, saudara. Jadi kalau kita ziarah ke Masjid Nabi alaihi salatu wassalam, di bagian depan sebelah kiri, saudara, itu ada bekas rumah Nabi dulunya, tempat tinggal Nabi bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kemudian Nabi dikuburkan di ruang tersebut, Abu Bakar juga dikuburkan di ruang tersebut, Sayyidina Umar juga dikuburkan di ruang tersebut. Ada sejarahnya, ada buktinya. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kubur itu dirawat itu sebagai bukti sejarah, apalagi kubur Nabi, apalagi kubur pejuang-pejuang Islam. Nah, jangan terus dikatakan, nah ini kuburan mau disembah-sembah, ini kuburan dikultuskan, ini menyembah kuburan. Nggak ada umat Nabi yang menyembah kuburan, nggak ada umat Nabi datang ziarah mau nyembah-nyembah Nabi, nggak ada, saudara. Mereka semua mau ziarah, saudara. Baik, itu bukti sejarah. Nah, kemudian Sayyidina Utsman ada makamnya di Baqi Al-Gharqad, saudara. Nah, kalau kita ke Baqi, ada makam Sayyidina Utsman, ada makam Abu Sa'id Al-Khudri, ada makam keluarga Nabi, Sayyidatuna Fatimah Zahra, kemudian ada makam istri-istri Nabi di sana, saudara. Kemudian ada makam anak-anak Nabi, putri-putri Nabi, lengkap sampai hari ini semuanya masih ada. Nah, jadi sekali lagi, peristiwa Isra-nya Nabi pelajaran buat kita. Betapa? Satu, peduli sejarah. Dua, bukti sejarah. Tiga, pelestarian sejarah. Maksudnya pelestarian apa? Dijaga. Nah, jangan bukti sejarah dihilangkan. Nah, makanya kita pernah protes keras pada saat sejumlah tempat-tempat bersejarah di Saudi Arabia dihilangkan, dihapus atau tidak diperhatikan. Saudara, beberapa negara Islam protes. Turki protes, Indonesia protes, saudara. Ala kulli hal, saat ini beberapa tempat bersejarah di Saudi, saudara, mulai dilestarikan, walaupun belum semua, saudara. Sayang sekali kalau tidak dilestarikan, sebab kalau tidak dilestarikan, tidak dijaga, nanti hilang, saudara. Apalagi ada kelompok-kelompok yang suka ngebom kuburan, saudara. Bagaimana di Syria, saudara, makam para ulama dibom dengan alasan ini sumber kesirikan. Bagaimana makam Nabi di Syria, saudara, makam ulama seperti makam Imam Nawawi, saudara. Nah, itu dianggap karena banyak yang berziarah. Nah, akhirnya ada kelompok menganggap, wah ini tempat syirik, ini dibom, saudara. Nah, jadi ini ngawur, saudara. Kalau dia nggak suka ziarah, nggak usah ziarah, saudara. Tapi jangan kemudian dia tuduh saudara-saudaranya berziarah sebagai penyembah kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perlu dilestarikan. Kita akan terus memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia, kepada negara-negara Islam, khususnya kepada pemerintah Saudi Arabia untuk menjaga athar nabawiyah. Bukan hanya athar nabawiyah, saudara, athar tarikhiyah. Kita minta dijaga bukan hanya peninggalan Nabi, bukan, peninggalan para sahabat, peninggalan pejuang-pejuang Islam, saudara, harus dijaga sebagai bukti daripada perjuangan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, itu yang keempat, bagaimana Nabi diajak sholat di tempat bersejarah. Makanya kita anjurkan di tempat-tempat bersejarah, jangan sampai umat Islam nanti dituduh nyembah-nyembah tempat bersejarah. Dirikan musola. Oh, ini dulu ada tempat ini,
tempat di mana Nabi bersama para sahabat melakukan perang Badar. Banyak orang mau datang ke Badar, itu kan tempat berziarah. Nah, banyak orang pengen saudara mengenang bagaimana dulu peristiwa Badar. Nah, supaya mereka enggak bertebaran sholat di mana-mana, bikinin masjid saudara di sekitar Badar. Bisa masjid, bisa musola, ada tempat wudhu, orang bisa sholat di musolahnya saudara. Nah, tapi setahu saya sekarang ini sudah ada di Badar itu sudah ada masjidnya, kita bisa sholat di sana saudara. Memang harus begitu. Jadi pemerintah Saudi harus terus kita dorong supaya tempat-tempat bersejarah saudara jangan ditutup, jangan orang dilarang datang, apalagi dihilangkan, tapi harus dilestarikan. Sediakan tempat, sediakan musola atau masjid saudara yang kecil saudara, untuk para penziarah datang bisa sholat di masjid. Kalau sholat di masjid kan kita nggak berdebat lagi. Kalau sholat di lapangan Badar mungkin nanti orang ribut lagi, ini sholat apa nih? Kok sholat di lapangan begini saudara? Nah, baik, supaya nggak ribut bikin masjid, bikin musola. Semua yang mau sholat, sholat di masjid. Karena ada tahiyatul masjid, kita bisa sholat sunnah wudu, kita bisa sholat hajat, istikharah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya saudara, yaitu al-i'tibar daripada sejarah. Apa perlunya kita peduli sejarah? Apa perlunya adanya bukti sejarah? Apa perlunya sejarah dilestarikan? Apa perlunya kita wisata ziarah ke tempat-tempat bersejarah tersebut? Bahkan kalau ada masjid, ada musola dibangun, kita bisa sholat saudara di tempat tersebut saudara. Untuk apa semua itu? Al-i'tibar, untuk mengambil pelajaran. Kira-kira jelas tidak saudara? Jangankan bukti sejarah Islam, bukti sejarah di luar Islam pun perlu dijaga. Bukan untuk dimuliakan, bukan, tapi sebagai bukti bagaimana saudara Allah perlakukan orang-orang yang bertakwa dan bagaimana Allah perlakukan orang-orang yang zalim. Seperti apa? Seperti di Mesir ada piramida. Itu kan bukan peninggalan Nabi Musa. Itu peninggalannya siapa? Firaun. Apa perlu diratakan? Jangan. Kalau nanti diratakan kemudian hilang, pada saat nanti Al-Quran cerita soal Firaun, buktinya mana? Nah, kan cerita Firaun ada dalam Quran saudara. Sejauh mana sih kejamnya Firaun? Bagaimana sih kejamnya Firaun? Piramida bicara menjadi bukti kejamnya Firaun. Bagaimana orang-orang lemah, masyarakat diperbudak, membawa batu begitu besar untuk bikin piramid, berapa ribu orang yang mati bangun itu semua saudara. Nah, jadi itu dipelihara bukan untuk dimuliakan, bukan untuk diagungkan, bukan. Mana mungkin kita memuliakan peninggalan daripada Firaun, tapi sebagai bukti. Jadi kalau kita cerita dulu ada Nabi Musa melawan Firaun di mana? Di Mesir. Mana buktinya? Itu buktinya. Ada makam Firaunnya, ada piramidanya, saudara, dan lain sebagainya. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Termasuk di Indonesia ada Candi Borobudur, ada Candi Kalasan, ada candi-candi lain. Terus ada yang bertanya, apa perlu dihancurkan? Saudara, jangan. Itu peninggalan budaya sebagai bukti. Oh, dulu sebelum Indonesia masuk Islam, ini ada kerajaan-kerajaan Hindu. Mana buktinya? Itu candi-candi. Oh, dulu ada kerajaan Buddha. Mana buktinya? Itu candi, saudara Borobudur. Lalu kenapa sekarang kok Indonesia bisa berubah menjadi Islam semua, saudara? Itu kan jadi pelajaran buat kita. Betapa Indonesia yang dulunya 100% nggak kenal Islam, begitu Islam datang rame-rame, 90% bangsa Indonesia rame-rame masuk Islam. Alhamdulillah. Bukti-bukti sejarah gitu biarkan, tapi bukan berarti kita kultuskan. Kita orang Islam nggak boleh memuliakan rumah ibadah orang di luar Islam, nggak boleh. Nah, tapi sekedar kita mau lihat, saya mau lihat nih bukti sejarah. Apa betul dulu ada yang namanya Majapahit kerajaannya? Di mana itu dulu kerajaan Majapahit? Oh, kerajaan Majapahit itu dulu ada. Sebelumnya ada Singosari. Di mana itu Singosari?
Oh, saya mau belajar sejarah, mau tahu oh Singosari itu di kampung mana, di kota mana, nggak apa-apa, pelajari sejarah. Bahkan dari sana nanti kita tahu Raja Majapahit mana sih yang akhirnya punya menantu ulama, yang akhirnya punya cucu Islam, lalu akhirnya cucu menjadi raja, berubah dari kerajaan Hindu berubah menjadi kerajaan Islam, saudara. Itu nilai sejarah. Nah, tapi kalau semuanya diratakan dengan tanah, kita cerita dulu ada kerajaan Singosari, mana dia? Nggak ada. Dulu ada kerajaan Sriwijaya, mana buktinya? Nggak ada. Dulu ada kerajaan Majapahit, mana buktinya? Nggak ada. Padahal kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia lahir dari keturunan-keturunan mereka, saudara. Nah, jadi anak cucu mereka begitu kenal dengan Islam, masuk Islam, mereka rubah dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Alhamdulillah. Jadi intinya yang saya mau sampaikan di sini, jangan kita anti sejarah. Jangan, saudara. Apalagi sejarah Islam. Oh, terlebih lagi harus kita jaga, saudara. Karena itu peninggalan sejarah Islam di Mekah dan di Madinah atau lainnya merupakan tragedi sejarah yang membahayakan Islam, sehingga wajib dicegah, wajib ditentang, dan wajib dilawan. Seluruh dunia Islam tidak boleh diam, saudara, kalau ada bagian-bagian dari bukti sejarah Nabi dan para sahabatnya yang ingin dihilangkan oleh saudara penguasa manapun. Seluruh negara Islam gak boleh diam, harus ikut memperhatikan, peduli, menjaga, dan mudah-mudahan saudara bukti-bukti sejarah itu akan selalu ada di tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini jelas? Baik. Sekarang kita masuk ke pemandangan gaib pertama. Jadi setelah tadi Nabi mampir ke Taibah, ke Madinah, kemudian Nabi dimampirkan lagi ke tempat pohon tempat berteduhnya Nabi Musa, dimampirkan lagi ke Tursina, dimampirkan lagi ke Baitul Lahmin, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Saudara, sebelum Nabi sampai di Al-Masjidil Aqsa, Nabi diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam pemandangan gaib yang pertama. Ingat ya, pemandangan gaib ini Nabi dapatkan sebelum sampai Al-Masjidil Aqsa, saudara. Pemandangan apa yang Nabi dapatkan? Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, saudara, yang Nabi dapatkan adalah ada jin yang mengejar kita punya Nabi. Jadi Nabi melihat ada satu makhluk, saudara, membawa obor api, saudara, mengejar Nabi. Jadi Nabi dengan buruk dia kejar oleh dia, saudara. Nah, saudara, di sini disebutkan fabainama huwa yasirun alal buraq. Tatkala Nabi terus berjalan dengan buraq, di atas buraq, idza ra'a ifritan minal jin, Nabi melihat jin ifrit, saudara. Nah, ifrit itu termasuk golongan jin. Kenapa disebut ifrit, saudara? Karena boleh dikatakan dia termasuk jenis jin yang gerakannya paling cepat. Kalau gerakannya cepat, saudara, dia disebut ifrit. Nah, makanya dia mau kejar kita punya Nabi. Nah, ternyata buraq lebih cepat, saudara. Nah, kenapa disebut buraq, saudara? Buraq itu bisa dari kata barkun. Barkun itu kilat. Barkun itu artinya kilat. Jadi jalannya dia itu secepat kilat, saudara. Nah, begitu Nabi melihat idza ra'a ifritan minal jin. Jadi ada jin ifrit yatlubuhu bisyu'latin min nar. Nabi dikejar, di mana saudara ifrit itu membawa api, saudara. Kullama tafat ra'a, ini lagi ngejar terus. Nabi nengok lihat masih dikejar. Nabi nengok lihat masih dikejar, saudara. Ada apa ini makhluk kejar terus, saudara? Kemudian faqala lahu Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, ala u'allimuka kalimatin taquluhunna. Wahai Nabi, adakah kamu mau aku ajarkan beberapa kalimat yang bisa kau ucapkan?
Iza qultahunna, kalau kau baca ini kalimat, tafiat syu'latuh, maka niscaya api yang dibawa oleh ifrit tadi akan padam. Wa kharra lifi, bahkan itu api akan berbalik ke mulutnya. Jadi malaikat Jibril nawarin Nabi, mau gak ajarin satu kalimat nih, kau baca ini, itu dia punya api akan berbalik ke mulutnya dan padam, ngebakar dirinya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, bala, tentu. Siapa yang nggak mau diajarkan itu bacaan, saudara? Nah, kemudian diajarkan oleh Jibril. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu biwajhillahil karim, aku berlindung yaitu dengan keagungan Allah yang maha mulia, wa bi kalimatillahi tammat, dan dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, yang mana tidak ada orang baik maupun orang buruk, saudara, yang bisa menghalanginya atau melewatinya. Ya, fajir itu orang buruk, saudara. Kalau bar itu orang baik. Min syarri, yaitu aku berlindung dengan kekuasaan Allah dari kejahatan ma yanzilu minas sama, dari kejahatan yang turun dari langit. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan dari kejahatan yang naik di tengah langit tersebut. Wa min syarri ma dara'a fil ard, dan dari kejahatan yang tertanam di bumi. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan dari kejahatan yang keluar daripada bumi. Wa min fitanil laili wan nahar, dan daripada fitnah malam dan siang. Wa min tawarikil lail wan nahar, yaitu dan daripada di sini dikatakan, saudara, tawarikil lail wan nahar artinya hawaditsihima, dan dari segala kejadian yang bisa terjadi yaitu di malam maupun di siang hari. Illa tariqan yatruku bi khair ya Rahman. Jadi kata tarik dalam bahasa Arab, tarik itu orang yang datang di malam hari. Kalau ada orang ngetok pintu kita di malam hari, itu disebut tarik, saudara. Nah, biasanya yang datang di malam hari banyak nggak bagus, jin, setan, iblis pada datang di malam hari, saudara, mau ganggu umat manusia, mau masuk ke rumah kita. Tapi kalau rumah kita udah dilindungi dengan bacaan-bacaan, dilindungi dengan zikir, dilindungi dengan wirid, dilindungi dengan segala macam, yaitu yang diajarkan oleh Nabi, mereka tidak akan mampu. Kita berlindung dari makhluk-makhluk seperti ini, saudara. Illa tariqan, kecuali yang datang di malam hari, saudara, yatruku bi khair, yang mengetuk pintu rumah kita atau masuk ke dalam rumah kita dengan kebaikan. Ya Rahman. Nabi baca, dituntun malaikat Jibril, dibaca oleh Nabi, selesai dibaca, fankabbali fi wa tufi'at su'latuh. Itu api yang dibawa ifrit balik ke mukanya, saudara, ke mulutnya, saudara, dan terbakar, dan akhirnya apinya mati. Alhamdulillah. Jadi artinya memang benar ada bacaan-bacaan Quran, saudara, yang bisa menghalangi jin, yang bisa, saudara, mencegah jin, yang bisa mencegah setan. Saudara, jangan kita nggak percaya dengan hal yang begini. Ini masalah-masalah gaib, perlu iman, saudara. Alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian yang kedua, saudara, mari kita lihat. Yang kedua, dalam perjalanan tersebut, ini urusan ifrit udah selesai, saudara. Nabi masih di perjalanan ini, saudara. Kali ini, saudara, fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Nabi lagi dalam perjalanan, heran ngelihat ada rombongan petani yang nanam sehari, panen sehari. Nanam panen, saudara. Ini Nabi lagi dikasih gambaran ya Allah. Ini namanya pemandangan gaib, saudara. Nah, kemudian kullama hasadu ada kamakan. Jadi orang-orang ini, saudara, setiap dia tanam panen, habis dia panen numbuh lagi, panen lagi numbuh lagi, saudara. Begitu seterusnya. Faqala, Nabi bertanya kepada Jibril yang ada di sampingnya, ya Jibril, mahadza. Ya Jibril, ini apa nih? Ini apa nih, maksudnya apa nih? Jibril mengatakan, haula'il mujahidun fi sabilillah. Mereka itu, wahai Nabi, adalah para mujahid yang perang di jalan Allah. Tudha'af lahumul hasanah,
Kebaikan mereka dilipat gandakan oleh Allah bisab'i mi'ati dhifin, dengan 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifu, tidaklah sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah kecuali itu akhirnya saudara membuahkan hal-hal yang baik buat dia. Jadi artinya di sini Nabi sedang diberikan tamtsilul mujahidin, perumpamaan orang yang jihad, saudara, pahala yang didapat kayak tadi tuh. Dia nanam, panen, diambil panennya numbuh lagi, diambil panennya numbuh lagi, diambil panennya numbuh lagi, nggak habis-habis saudara. Nah ini perumpamaan betapa jihad fisabilillah itu pahalanya luar biasa. Alhamdulillah. Makanya kita tulis saudara, di layar ada tamsil mujahidin. Yang ketiga, saudara, yang ketiga aroma harum masyitah. Mari kita lihat. Waktu Nabi lewat dengan buraq, wa wajada rihan thayyibah. Nabi mencium wangi yang enak wanginya, saudara. Faqala, Nabi berkata kepada Jibril, ya Jibril, ma hadhir raihah. Ya Jibril, ini wangi betul ini, harum betul ini wangi apaan ini ya Jibril? Nah, jadi Nabi mau tahu nih wangi apaan. Dijawab oleh malaikat Jibril, hadhihi raihatu masyitati binti Fir'aun wa auladiha. Ini adalah wanginya Masyitah. Masyitah itu tukang sisir. Tukang sisir siapa? Binti Fir'aun. Tukang sisirnya putri Fir'aun, saudara. Wa auladiha, dan anak-anaknya Fir'aun. Jadi Fir'aun punya putri, punya anak, punya tukang sisir, saudara. Nah dalam riwayat ini nggak disebutkan namanya siapa itu tukang sisir. Di sini cuma disebutkan kerjaannya, Masyitah. Masyitah itu dari kata masyid. Masyid itu sisir. Kalau lelaki tukang sisirnya masyid. Kalau perempuan masyitah, saudara. Nah kemudian diceritakan sedikit oleh Jibril kepada Nabi. Bainama hiya tamsitu binta Fir'aun. Tatkala tukang sisir tadi lagi menyisir putrinya Fir'aun, isaqatal mustu, jatuh dia punya sisirnya. Faqalat, maka dia berkata waktu dia ambil tuh sisir yang jatuh, bismillah, itu dengan nama Allah. Ta'isa Fir'aun, saudara. Nah di sini kata-kata ta'isa itu artinya rugi. Artinya di sini pokoknya dengan nama Allah, bukan dengan nama Fir'aun. Kalau Allah tuh maha mulia, Fir'aun tuh makhluk biasa, saudara. Faqalat ibnatu Fir'aun, putri Fir'aun kaget, dia sebut bismillah, nama Allah. Karena si putri tahunya yang namanya Tuhan ya Fir'aun, saudara, bapaknya yang jadi Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Awalaki rabbun ghairu abi. Si putri bertanya kepada Masyitah dari tukang sisirnya, awalaki rabbun, apa kamu punya Tuhan ghairu abi, selain ayahku? Nah, karena memang Firaun itu udah ngakukan di Quran, diceritakan ana rabbukumul a'la. Firaun mengatakan saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi anaknya bertanya kepada tukang sisir, saudara, awalaki rabbun ghairu abi, apa kamu punya Tuhan selain ayahku? Faqalat, dijawab oleh Masyitah, tegas jawabnya, naam, iya. Enggak pakai takut-takut, saudara, enggak gemeter, saudara, naam. Qalat, kemudian si putri Fir'aun bertanya, afa ukhbira bidzalika abi, apa aku kabarkan persoalan ini kepada ayahku? Nah, jadi si anak mau kasih kabar, gue mau kasih tahu nih, nah, gue punya ayah, bagaimana? Nah, dia pikir Masyitah takut, saudara. Nah, kemudian Masyitah katakan apa? Naam, iya, kabarkan aja, aku punya Tuhan, namanya Allah, saudara. Fa'akhbaratu, si putri langsung kasih kabar ke Fir'aun. Fada'aha, akhirnya Fir'aun panggil itu Masyitah, saudara, dihadirkan di majelisnya. Faqal, Fir'aun berkata, awalaki rabbun ghairi, apa kamu punya Tuhan selain aku? Dijawab oleh Masyitah, na'am, rabbi
wa rabbukallah. Iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Masya Allah, jawab langsung depan Fir'aun, saudara. Kemudian wa kana lil mar'ati ibnan wa zauj. Masitah ini punya 2 anak masih kecil dan punya seorang suami, saudara. Semuanya beriman kepada Allah. Fa arsala ilaihim farawadal mar'ata wa zaujaha an yarji'a an dinihima. Fir'aun kirim pasukannya, tangkap itu lakinya sama anaknya, bawa. Nah, kemudian mulailah saudara Masito dan suaminya dibujuk supaya tetap mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, saudara. Bahkan mulai diancam, kalau dia nggak ngaku sebagai Tuhan, mau disiksa, saudara, mau dibunuh. Anaknya juga ada 2 masih kecil, saudara, mau dianiaya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Fa'abaya. Ternyata Masito dengan suaminya menolak. Nggak ada yang nggak mau keluar dari Islam. Dia tetap beriman kepada Allah. Faqala, maka berkatalah Fir'aun, inni qatilukuma. Kalau kalian nggak mau mengakui aku sebagai Tuhan, kalian tetap mengakui itu yang namanya Allah sebagai Tuhan, aku akan bunuh kalian berdua. Kemudian dijawab oleh Masito, ihsanan minka ilaina. Bagus betul dari engkau untuk kami semuanya ini. In qataltana an taj'alana fi baitin wahid. Tapi kami minta tolong, kalau nanti kami dibunuh, kuburkan kami di satu tempat. Ya, biasanya kan orang kalau mau dihukum mati ditanya permintaan terakhirnya apa. Nah, kuburin kita di satu tempat. Kemudian fatut finana fihi jami'an, saudara. Nah, akhirnya saudara Masito mengatakan, kau buat satu kubur, kuburkan kami bersama di tempat tersebut. Kemudian qala dzalika laki bimanaka alaina minal haq. Fir'aun mau penuhi. Biasanya memang dari dulu tuh raja kalau membunuh orang apa permintaan terakhir? Oh, mintanya begitu. Ya, kita penuhi, saudara. Fa amara bi baqaratin min nuhas fa uqmiya. Nah, kemudian saudara, yang namanya Fir'aun ini memerintahkan untuk ngambil saudara bi baqaratin min nuhas. Ini patung sapi yang terbuat dari tembaga, saudara. Fa uqmiyat, dibakar. Cuma amara bihal itu qafiha. Ini semacam gidir, saudara. Gidir wali, ya, wali besar, saudara. Satu wali besar, saudara. Dibakar di situ, saudara, minyak yang panas, saudara, litul qafiha hiya wa auladuha, untuk diteburkan satu persatu Masitoh dengan keluarganya. Fa'ulqu wahidan hatta balagu asghara radhi'in fihim. Nah, begitu suaminya diceburin, saudara, Masitoh nggak bergoyang. Anaknya yang masih baru beberapa tahun diceburin, enggak goyang, saudara. Tetap berpegang teguh bahwa Rabbi wa Rabbukallah. Nah, kali ini giliran anak yang paling kecil yang masih nyusu, saudara. Masih itu agak goyang. Bukan goyang artinya murtad, bukannya goyang. Sedih hatinya, lihat, ya Allah, ini anak masih nyusu kok mau dibunuh. Sedih, saudara. Kalau tadi enggak kelihatan gusar, enggak kelihatan sedih, ini itu tegar. Kali ini agak goyang, saudara, hatinya. Anak masih nyusu, saudara. Faqala ya amma qa'i wa la tataqa'asi fa innaka 'alal haq fa innaki 'alal haq. Saudara, apa, saudara? Dalam saat-saat si ibu ini gemeter, khawatir sama anaknya, sedih ngelihat anaknya, justru si anak yang ngomong. Apa si anak mengatakan? Bayi. Jadi di antara bayi yang bisa ngomong, saudara, selain Nabi Isa alaihissalam pada saat masih kecil, salah satunya ini, saudara. Nah, ini juga bisa bicara pada saat masih menyusui. Apa dia katakan? Ibu, jangan gentar, ibu. Jangan mundur, ibu. Jangan gentar, jangan mundur. Innaki 'alal haq, engkau ada di atas jalan kebenaran.
Begitu lihat si anak yang bicara begitu, hilang itu gentar, saudara. Akhirnya si ibu dan si anak dua-duanya juga diceburkan, saudara, dalam kuali, dan akhirnya satu keluarga mati syahid dalam rangka membela imannya kepada Allah. Nah, jadi inilah cerita Siti Masyito. Dulu waktu saya SD ada lagunya tuh. Ayo Siti Masyito, putri Islam yang mulia, imannya teguh kepada Allah Ta'ala. Fir'aun murka, lalu lupa tuh. Ada lagunya dulu tuh, cari judulnya Siti Masyito. Awet apa? Oh enggak, Fir'aun tahu lalu murka kepadanya. Nah, terus, ayo Kiai Awit, Kiai Nursan nih yang sezaman mana? Dulu kita waktu SD di sekolah nyanyi itu lagu, saudara. Itu Masyito, kenapa? Ya nanti boleh dicari. Judulnya Siti Masyito, putri Islam yang mulia. Nah, langsung kita lanjutkan. Nah, jadi waktu Nabi Isra menyium harum yang luar biasa, Jibril kasih tahu itu harumnya daripada Masyito dan keluarganya. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah takut mati di jalan Allah. Baik, selanjutnya. Jadi Nabi waktu perjalanan ke Isra banyak pengalaman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, saudara. Nah, ada soal jin ifrit, ada tamsil mujahidin, bahkan ada satu kisah tentang Masyito, saudara, yang umat di zaman itu udah nggak tahu. Nah, akhirnya menjadi tahu, oh dulu ada perempuan mulia sampai sedemikian rupa. Nah, yang keempat, saudara, kali ini mari kita lihat. Summa ata ala qaumin. Kemudian Nabi dibawa oleh malaikat Jibril melihat satu kaum. Turdahu ru'usuhum. Saudara, turdahu ru'usuhum, saudara, artinya tukassar. Saudara, satu kaum yang kepala mereka dipecahkan. Kullama rudikhat adat kama kanat. Dan setiap kepala itu diremukkan, dipecahkan, hancur, saudara, mati itu orang, saudara, tahu-tahu bangkit lagi, kepalanya, saudara, utuh lagi. Setelah itu, saudara, wala yaftur anhum min dzalik syai', tanpa jeda diulangi lagi, dihancurkan lagi kepalanya, saudara. Jadi ada satu kaum nih, orang nih rame-rame kepalanya dihancurin sama Allah. Habis kepalanya hancur, utuh, dihancurin lagi, utuh, dihancurin lagi, saudara. Yang namanya jeritan, kesakitan, saudara. Nah, terus Nabi tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa itu mereka ya Jibril? Jibril menjawab, haulaul ladzina, mereka adalah orang-orang yang tatatakalu ru'usuhum anis shalah, orang-orang yang kepalanya berat diajak untuk, saudara, anis sholatil maktubah, untuk mendirikan sholat yang wajib. Artinya di keempat ini apa yang Nabi lihat? Siksa peninggal sholat, saudara. Nah, jadi kalau kepala kita berat ditegakkan menghadap Allah untuk mendirikan sholat, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang berat menegakkan kepalanya di hadapan Allah untuk mendirikan sholat, kelak, saudara, mereka masuk neraka jahanam dan dihancurkan kepala mereka, utuh lagi, hancur lagi, utuh lagi, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu ingat, kita hidup di dunia sebentar, saudara. Enggak lama. Berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kita semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali ditanya nanti adalah sholat, saudara, sholat. Nah, maka itu jaga sholat kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disiksa seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, saudara,
Yang kelima kita lanjutkan. Suma'ata ala qaumin. Kemudian Nabi diajak lagi melihat satu kaum. Ala aqbalihim riqa wala adbarihim riqa. Yang mana orang itu telanjang sampai pakaian semuanya, yang ketutup cuman kemaluannya aja. Kemaluan depan dengan kemaluan belakang. Hanya ada tambelan yang menutup, saudara. Kemudian yasrahuna kama tasrahul ibil, saudara, wal ghanam. Dan mereka itu suaranya seperti suara onta dan kambing, saudara. Suara onta dan kambing yang bagaimana, saudara? Wa yaquluna ad-dhari, yaitu mereka itu, saudara, suaranya suara onta dan kambing yang lagi kesakitan, saudara. Kenapa? Yaquluna ad-dhari, mereka rame-rame lagi makan duri. Duri itu bahasa Arab, dhari. Bahasa Arabnya dhari, orang kita bilang duri, saudara. Dhari, syaukah. Naam. Wa yaquluna ad-dhari, mereka makan duri, saudara. Di sini disebutkan. Kemudian wazakum, dan makanan yang pahit luar biasa, saudara. Kemudian waradfa jahannam, dan mereka juga makan, saudara, baranya neraka. Radfa jahannam itu baranya neraka. Wa hijarataha, dan batu-batuan neraka. Jadi ada kelompok orang telanjang yang ditutup cuma kemaluan depan sama belakang, saudara. Kemudian mereka makan duri. Bayangin makan duri, mulut bagaimana nggak rusak itu, saudara? Bagaimana mulutnya, kerongkongannya, saudara, duri dimakan. Udah gitu dia makan bara lagi dari api neraka jahanam. Kita bayangkan itu mulutnya yang rusak, bukan hanya tertusuk duri yang tajam, hancur dengan panasnya bara tadi. Nabi bertanya, man haula ya Jibril? Siapa lagi nih mereka nih, wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, saudara, haula, mereka alladzina, adalah orang-orang yang la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma dzalamuhullahu syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak membayar zakat dari harta mereka. Dan Jibril memberitahu Nabi, wa ma dzalamuhumullahu syai'a. Tidak sekali-kali Allah menzalimi mereka. Jadi yang tadi sholat disiksa, yang nggak sholat disiksa model begitu, yang nggak zakat disiksa model begini. Wa ma dzalamuhullah. Allah nggak zalimi mereka. Kan Allah udah kasih jalan di dunia ini, saudara. Allah udah kasih tahu kalau nggak sholat begini, nggak zakat begini. Nah, kenapa kemudian dia langgar itu semua? Jadi begitu nanti didapatkan balasan seperti itu, jangan sekali-kali menyalahkan Allah atau menganggap Allah zalim. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang berikutnya, yang keenam. Sumata ala qaumin baina aydihim lahmun nadij. Kemudian Nabi dibawa lagi oleh malaikat Jibril melalui satu kaum, saudara. Di tangan mereka ada daging yang segar, fi gudurin. Jadi di hadapan mereka ada kuali, isinya daging-daging segar, daging bagus, saudara. Walahmun akhar ni'un khabith. Di sebelahnya ada lagi daging yang busuk. Jadi ada segolongan kaum, ada daging yang bagus, ada daging yang busuk, tumpukan daging, saudara. Di kuali-kuali nih, banyak kuali nih, ada kuali isinya daging bagus, ada kuali isinya daging busuk, saudara. Faja'alu yaquluna minan nai'il khabith. Tapi kaum tersebut rame-rame berebut makan dari kuali yang isinya daging busuk. Rame-rame dia makan. Wa yada'una an-najid at-tayyib. Sementara daging yang segar, yang bagus mereka tinggal. Nabi bertanya lagi, "Mahadza ya Jibril?" Apalagi nih ya Jibril? Apalagi nih yang Jibril? Kata Nabi, "Hadzal rajul." Nah, di situ kan ada perempuan, ada laki, saudara, yang berebut daging busuk, saudara. Nah, Jibril mengatakan, "Hadzal rajul," kalau yang laki-laki nih, "min ummatik," dari umatmu. Takunu indahul mar'atul halalut thayyibah. Di sisinya ada perempuan, ada istri yang bagus, yang halal, yang thayyibah. Fayati, tapi dia lebih suka mendatangi imra'atan khabith.
fayabitu indaha hatta yusbih. Saudara, akhirnya dia tidur bersama perempuan-perempuan busuk tadi sampai pagi. Istrinya yang halal dia tinggal di rumahnya, dia datang, dia cari perempuan-perempuan busuk, saudara, dia tidur bersama perempuan tersebut. Kemudian kata Jibril, wal mar'atu, sedangkan tuh yang perempuan, ada perempuan juga. Nabi lihat, saudara, apa kata Jibril? Taqumu min indi zawjiha halalan thayyiban. Dia punya suami, suaminya bagus, halal, thayyib, fatati rajulan khabisan, tapi dia datangi laki-laki yang busuk. Kemudian apa? Fatabitu ma'a, dia tidur bersama tuh laki hatta tusbih, sampai di pagi hari. Nah, jadi artinya apa nih? Mau laki mau perempuan udah punya istri, udah punya suami, pasangan yang halal. Saudara, kapan saja dia mau sentuh, saudara, pasangannya halal, di rumah dia tinggal. Akhirnya dia datang ke tempat pelacuran, dia ngelacur, dia berzina, atau dia ambil itu perempuan untuk selingkuhannya, saudara, dia berzina, saudara, dia tinggalkan yang halal. Inilah pemandangan yang ditunjukkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang keenam itu apa? Tamtsil perzinahan dan perselingkuhan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Ini lelaki yang sudah punya istri, perempuan yang sudah punya suami, Allah udah kasih yang halal. Syukuri itu yang halal, jaga itu yang halal, nikmati itu yang halal. Jangan sekali-kali tergiur yaitu dengan mereka-mereka yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketujuh, saudara, ini pemandangan gaib, masih perjalanan Isra, saudara. Yang ketujuh, summa ata ala khashabatin ala tariq la yamurru biha thawbun wala syai'un illa kharagathu. Nabi melihat pemandangan yang menarik, saudara, di mana ada sebatang kayu di tengah jalan, menghalangi jalan, tidak ada apapun yang melewatinya kecuali dirusaknya, saudara. Pokoknya ada baju lewat dia rusak, ada apa aja lewat dia rusak. Jadi ada sebatang kayu di tengah jalan, dia menghalangi jalan, pokoknya ada yang lewat dia rusak, saudara. Begitu terus yang dilakukan. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, mahadza ya Jibril, ini apa nih maksudnya wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, hadza, ini masalu aqwamin min ummatik, perumpamaan kaum dari umatmu, yaquduna 'ala thariq, dia duduk di jalan, fayaqtauna, tapi dia halangi semua orang pengguna jalan. Nah, kemudian saudara, malaikat Jibril membawakan ayat dari suratul A'raf ayat 86. Wa ta'ala, dibaca, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Ya, janganlah kamu duduk itu di jalan-jalan untuk menakut-nakuti orang atau menghalangi orang dari jalan Allah. Nah, jadi ini saudara, artinya siapapun yang suka duduk nongkrong di jalanan mengganggu ketenangan orang lain. Orang lewat diganggu, orang lewat saudara dipalak, orang lewat saudara dibegal, saudara. Banyak begal gak sekarang? Banyak. Sudah, bukan begal lagi, siapapun yang nongkrong di jalan mengganggu orang, beginilah perumpamaan yang diberikan. Ini termasuk penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, apalagi begal, saudara. Rampas barang orang, bunuh orang, apa? Apalagi sekarang kita lihat ada saudara, geng-geng motor, saudara. Kalau geng motor untuk ibadah silakan, geng motor untuk zikir silakan, geng motor untuk tadabbur silakan. Tapi kalau geng motor, saudara, bawa celurit, bawa parang, orang nggak salah apa-apa di lampu merah, main tebas, saudara, main tusuk, saudara, ya inilah begal jalanan yang kelak akan masuk neraka jahanam, saudara, yang begitu pedih siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Artinya nomor 7 ini adalah tamtsil pengganggu jalan. Pengganggu jalan macam-macam.
Anak-anak muda nongkrong di ujung gang, main gitar, saudara. Akhirnya ada anak gadis orang lewat digodain. Akhirnya anak gadis orang melewat takut, saudara. Akhirnya ada ibu-ibu melewat takut, sampai itu ibu akhirnya jalan muter, saudara. Padahal tinggal ke rumahnya dekat, takut banyak orang nongkrong, dua muter, saudara. Sampai 2 kilo. Zalim, saudara. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita mau nongkrong di jalanan, kasih hak yang punya jalan, saudara. Jangan diganggu. Jadi bukan nggak boleh nongkrong pinggir jalan, bukan nggak boleh, boleh. Tapi jaga keamanan, jaga kenyamanan. Jangan ganggu tetangga, jangan ganggu orang. Nah, apalagi mengganggunya sampai mengganggu keselamatan harta benda dan jiwa raga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ajaran Islam ini indah, indah tidak Islam? Apa boleh ganggu orang? Boleh, saudara. Jadi kalau ngaku orang Islam, berakhlaklah dengan Islam. Baik, yang ke-8. Saudara, wara'a rajulan, Nabi melihat dalam pemandangan gaib saat Isra seseorang yasbahu fi nahrin min damin. Nabi lihat ada orang berenang, saudara, di sungai darah. Sungai airnya berupa darah, saudara, mengalir. Nah, ada orang berenang di sungai darah. Yulqamul hijarah. Nah, begitu dia berenang, saudara, ada timpukan batu, saudara, menghantam dia, saudara, dan masuk ke mulutnya. Hancur dia punya tenggorokan dan perutnya, saudara. Dan itu berulang. Nanti utuh lagi, nanti begitu lagi, nanti utuh lagi, nanti begitu lagi, saudara. Akhirnya ditanya oleh Nabi, "Ma hadza ya Jibril?" Kalau yang ini apa ya Jibril? Malaikat menjawab, malaikat Jibril alaihissalam, "Hadza masalu akilir riba." Ini adalah perumpamaannya daripada orang yang makan riba. Hati-hati, riba haram. Jangan pernah kita makan riba, jangan pernah kita melakukan riba, jangan pernah kita sentuh riba, saudara. Riba haram. Jadi kalau perumpamaan siksaannya begini, waduh, perih tidak? Pedih tidak? Sakit tidak? Siap tinggalkan riba? Takbir. Yang ke-9, saudara, na'udzubillah. Kita kalau lihat siksaan begini, na'udzubillah min dzalik. Allah yahfad. Yang ke-9, saudara. Yang ke-9, summa ata ala rajulin. Nabi diperlihatkan ada seseorang qad jama'a husmata hatabin. Dia mengumpulkan kayu bakar tuh, kumpulin, diikat, saudara, buat diangkat di pundaknya, saudara. La yastati'u hamlaha. Apa dikumpulin, diikat, diangkat, nggak kuat. Nah, begitu nggak kuat apa? Wa huwa yazidu 'alaiha. Bukan dikurangin, malah dia tambah. Dia ikat nih kayu, dia bawa, oh berat nih, nggak bisa, dia taruh lagi. Dia tambahin lagi tuh kayu, diikat. Dia mau angkat lagi, nggak kuat lagi, dia tambahin lagi tuh kayu. Biasanya orang kalau udah nggak kuat ditambah apa dikurangin? Dikurangin, enggak, ini orang dia nambah. Nggak kuat, dia nambah, sampai seberat-beratnya, saudara. Nah, terus Nabi bertanya kepada Jibril, "Mahadza ya Jibril?" Ini perumpamaan apa lagi ya Jibril? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Hadzal rajulu min ummatik." Ini adalah orang dari kau punya umat, takunu indahu amanatun nas. Ini orang dari kau punya umat, dia mendapatkan amanat dari orang. Dia diberikan amanat, la yaqdir ala adaiha. Sebetulnya dia nggak mampu melaksanakan amanat tersebut. Wa yuridu an yatahammala 'alaiha. Tapi sombongnya tetap, saudara, dia mau pegang itu amanat. Ini peringatan nih, saudara, amanatun nas. Jadi kalau ada amanat, saudara, dari orang-orang kepada kita, jangan terima kecuali sesuai kemampuan kita. Nah, termasuk kepemimpinan. Kepemimpinan itu amanat. Oh, ada orang mau ngangkat kita jadi ketua RT, ya lihat mampu gak? Kalau nggak mampu tolak, saudara. Jangan sok-sokan, wah saya mau jadi ketua RT. Nah, begitu jadi ketua RT, berantakan urusan RT, dosa, saudara. Itu amanat. Nah, kalau ketua RT aja, saudara, orang mau diangkat,
mesti sanggup atau tidak mesti diukur, apalagi jadi menteri, apalagi jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Kalau nggak mampu, mundur. Jangan sombong. Nggak mampu tetap maju, nggak mampu maju. Ya begini nih modelnya nih saudara. Na'udzubillah min dzalik. Ada gak orang yang nggak mampu tapi mau maju aja? Jujur ada gak? Udah nggak mampu maju aja. Kadang-kadang orang udah enak masih mau maju juga. Udah, kalau orang udah nggak suka kita nggak usah maju. Kalau kita udah nggak mampu, jangan pegang amanat sekecil apapun. Jangan kita pegang amanat kalau kita tidak mampu. Jangan, berat ya kawan. Baik, itulah tamsil apa itu? Mari kita lihat tamsil pengemban amanat. Yang ke-10, wa ta'ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahum bimaqarid min hadid. Na'udzubillah. Saudara, astagfirullahaladzim. Di sini Nabi diperlihatkan ada satu kaum yang lidahnya dipotong, saudara. Yang bibirnya dipotong, saudara, dengan gunting-gunting yang terbuat dari besi. Kullama quridat adat kama kana. Dan Nabi dipotong lidahnya, tarik bibirnya, potong, saudara. Yang bersangkutan menjerit kesakitan luar biasa, tapi setelah itu utuh lagi bibirnya, utuh lagi dia punya lidahnya, ditarik lagi, potong lagi, saudara. Kemudian Nabi bertanya, man haula ya Jibril, siapa itu mereka wahai Jibril? Kemudian Jibril mengatakan alaihissalam, haulai tabaul fitnah. Mereka ini adalah tukang-tukang ceramah yang membawa fitnah. Tukang ceramah yang adu domba umat, yang mencah belah umat, yang muter balik ayat, hadis, dalil, saudara. Tukang-tukang ceramah yang membawa fitnah. Hutaba'u ummatik. Dari tukang-tukang ceramah kau punya umat, termasuk yaquluna ma la yaf'alun. Mereka yang kalau ceramah, saudara, apa yang mereka ucapkan, saudara, apa-apa yang mereka tidak kerjakan. Nah, jadi antara ucapan dengan perbuatan berbeda. Ajak orang berbuat baik, dirinya sendiri nggak baik. Ajak orang untuk sholat, dirinya sendiri nggak sholat, saudara. Nah, jadi khutbaul fitnah, penceramah yang membawa fitnah, penceramah yang mencah belah umat, penceramah yang memfitnah ke kanan dan ke kiri, penceramah, saudara, yang menyampaikan hal-hal yang nggak betul kepada umat, saudara. Hati-hati. Nah, jadi penceramah juga ada ancamannya. Bayangkan, lidahnya ditarik dipotong, bibirnya ditarik dipotong, saudara. Oh, kau pembohong waktu ceramah, kau pengadu domba, kau yang suka putar balik ayat, engkau yang suka menghina syariat. Penceramah tapi syariat dihina-hina, penceramah tapi ulama dihina-hina, penceramah tapi umat dipecah belah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, saudara, bukan enteng itu hukumannya. Jadi yang ke-10 itu adalah siksa buat siapa? Khutba'u fitnah, penceramah yang membawa fitnah, saudara. Baik, yang ke-11, saudara, wa marra biqaumin. Nabi diajak lagi oleh malaikat Jibril melewati satu kaum, saudara, lahum atfar min nuhas. Mereka punya kuku dari tembaga, saudara. Jadi ada satu kaum kukunya panjang-panjang dari tembaga, saudara. Yahmusuna biha wujuhuhum wa suduruhum. Dia cakar-cakar, dia punya muka. Dia cakar-cakar, dia robek, dia punya dada, saudara. Jadi di tangannya ini, kukunya ini dari tembaga, saudara. Bukan dia nyerang orang, dia cakar wajahnya, dia rusak dadanya, saudara, hancur. Kemudian Nabi tanya, man haula ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Nabi menjawab, haula, mereka adalah alladzina yaquluna luhuman nas, mereka yang suka makan daging orang, wa yaqauna fi a'radihim, dan orang-orang yang, saudara, selalu yaitu merusak daripada nama baik orang lain.
maksudnya memakan daging orang lain, melakukan ghibah. Kan dalam Al-Quran Allah sebutkan orang kalau ghibah sama juga makan daging saudara sendiri. Ini yang dimaksud adalah ghibah, saudara. Nah, jadi nggak boleh. Jadi Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, jangan kamu melakukan ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah kita menceritakan tentang saudara keburukan seseorang yang kalau orang tahu, orangnya nggak suka. Zikru akhaka ma yakra. Cerita tentang saudara kita yang saudara kita nggak suka, itu namanya ghibah. Terus ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang kami ceritakan benar, kami ceritakan kejelekan seseorang, tapi benar, memang dia jelek. Nah, apa kata Nabi? Kalau ente benar, faqad iktabta, ente sudah ghibah. Kalau ente nggak benar, itu namanya ente fitnah. Nah, beda tuh. Jadi kalau kita cerita kejelekan orang, benar dia jelek, kita ceritain, itu namanya ghibah. Kalau kita ceritain kejelekan dia nggak benar, dia nggak jelek begitu, nah, kita karang-karang cerita, itu namanya fitnah, lebih gawat dari ghibah, saudara. Jadi ghibah itu hukumnya haram, kecuali, nah silakan nanti yang punya kitab Riyadhus Shalihin, saudara, di sana ada bab khusus tentang ghibah. Itu ada 6 atau 7 perkara yang dikecualikan, saudara, oleh para ulama kita, yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ghibah yang dibolehkan. Ternyata ada ghibah yang boleh, antara lain, saudara, ghibah yang boleh nih, antara lain, kalau kita menuntut keadilan, Anda punya kawan mukul Anda, orang nggak ada yang tahu. Saya mau tanya, itu perbuatan baik atau jelek dia? Jelek. Kita lapor polisi, saya dipukul. Ghibah bukan? Ghibah. Ghibah. Kita cerita kejelekan orang. Ghibah. Tapi ghibah ini boleh. Kenapa? Litadzallum, saudara, untuk menuntut keadilan. Nah, jadi kalau kita lapor, ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang mukul kita, saudara, itu ghibah. Kita laporkan, boleh, karena kita dalam rangka menuntut keadilan. 1, 2, yang boleh ghibah. Saya punya anak dilamar sama orang dari Teluk Gong, saya nggak kenal. Kiai Nursen kenal orangnya. Kiai Nursen dengar kabar anak Habib Rizik dilamar nih, atau cucunya sama orang Teluk Gong. Nah, Kiai Nursen buru-buru temuin saya, Habib punya cucu dilamar ya sama orang Teluk Gong. Iya, yang namanya ini. Iya, jangan Beb, tukang mabok tuh Beb. Karena beliau tetangganya. Nah, beliau tuh ghibah, tapi boleh. Karena beliau ingin menyelamatkan anak kawannya. Nah, kan saya kawan di seperjuangan. Jangan sampai anak saya jatuh ke tangan orang pemabuk. Ada gak yang begitu? Boleh. Jadi kalau Anda tahu saudara Anda anaknya dilamar sama orang, orangnya jahat, kasih tahu saudara Anda. Saudara, mungkin dia terima karena dia nggak tahu, kasih tahu. Tapi ngasih tahunya jangan fitnah, betul-betul. Jadi kalau itu dikasih tahu, itu ghibah juga namanya. Tapi ghibah itu boleh. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi ternyata ada ghibah yang boleh gak? Ada ghibah ngelaporin perkara kejahatan ke polisi, itu ghibah boleh. Kasih tahu saudara. Jadi kasih tahu, jangan iniin dia, itu jahat tuh, tukang minum, tukang ini. Bukan urusan kawin aja, milih pemimpin. Ada pemilihan RT, ada 2 calon. Yang satu calon bagus, yang satu calon tukang main judi. Nah, ada warga yang nggak pernah keluar rumah, nggak tahu, kita kasih tahu. Ente jangan pilih dia tuh, tukang mabok tuh, sama tukang judi tuh. Wah, berbeda. Kalau dia jadi RT, tiap gang, wah urusannya gelar judi. Asal jangan fitnah. Kalau kita sampaikan itu untuk menyelamatkan orang dari kepemimpinan orang yang buruk, boleh. Kira-kira jelas tidak? Termasuk untuk nahi munkar. Ada seorang bapak punya anak. Ini bapak nggak tahu kalau anaknya itu suka maksiat, saudara. Nah, kita udah nasehatin itu anak.
nggak pernah mau sadar, ya, terpaksa kita lapor ke bapaknya. Tujuannya apa? Supaya si bapaknya yang nahi munkar. Pak, kami udah nasihati nggak kena, kami udah coba larang nggak bisa. Nah sekarang bapak deh sebagai ayah kandungnya, kita laporin. Nah itu anak bapak tuh sekarang lagi judi di kolong jembatan ayo pak, saya unjukin tempatnya. Nggak apa-apa, boleh. Tujuannya apa tuh? Nahi munkar. Termasuk lapor RT, lapor RW. Pak RW, tetangga saya kumpul kebo tuh Pak RW. Nah Pak RW kan nggak tahu itu kumpul kebo tuh, itu bisa bencana tuh buat masyarakat kita. Nah, Pak RW turun tangan, RT turun tangan, saudara. Dicegah itu yang kumpul kebo, jangan sampai ngekos itu di kampung kita, saudara. Boleh. Yang penting bukan fitnah, yang penting betul-betul ada bukti, saudara. Kira-kira jelas tidak? Termasuk yang juga boleh mengumumkan kepada umat, awas, hati-hati. Ada si fulan itu menyebarkan ajaran sesat, dia ngaku nabi setelah Nabi Muhammad. Boleh. Saudara. Nah, jadi walaupun di atas mimbar ada kiai bicara, awas, hati-hati. Itu si fulan tuh nyebarin kesesatan. Itu si fulan. Tapi ingat, harus betul-betul terbukti, bukan fake. Itu gibah juga, tapi gibah yang diboleh. Terakhir, termasuk gibah julukan. Ada julukannya di kampung nih, ada orang namanya Mamat. Yang namanya Mamat banyak. Yang satu dipanggil Mat Doer, nah, yang satu dipanggil Mat Pincang, ada gak? Yang satu dipanggil Mat Pesek, ada gak? Nah saudara, itu sebetulnya nggak boleh memberikan julukan Mat Pincang, nggak boleh. Itu menceritakan kejelekan orang. Saudara, kita sebut Mat Doer, nggak boleh. Kita menyebutkan itu orang doer, saudara, sesuatu yang buruk yang kalau orangnya dengar, orangnya nggak suka. Nggak boleh. Itu termasuk ghibah. Tapi kecuali kenal, kecuali pakai itu, dan orangnya udah nerima. Nah, jadi malah orang yang bilang, lu kalau ketamburan nyari rumah gue bilang aja Mat Doer. Semua orang sekampung tahu dah. Kalau lu ngomong Mamat nggak ketemu, banyak banget yang namanya Mamat. Nah, berarti yang punya diri udah nerima gak tuh? Nerima, nggak apa-apa. Kalau yang punya diri udah nerima, itu populer jadi julukan dia, silakan. Tapi kalau yang punya diri nggak terima, nggak boleh ya, kawan. Nah, kira-kira jelas tidak? Baik. Nah, jangan kita terusin. Itu nanti pelajarannya di Riyadhus Shalihin. Ane nggak rapi-rapi nih kitab. Baik. Nah itu, saudara, artinya yang ke-11 siksa penggibah. Nah, jangan gibah, saudara. Siksanya berat. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang ke-12, saudara. Wa ata ala juhrin saghirin yakhruju minhu saurun azim. Nabi kaget melihat ada kejadian lobang kecil, tahu-tahu keluar dari lobang kecil tersebut, saudara, banteng yang besar. Lobangnya kecil, keluar banteng yang besar, saudara. Sapi, saudara, jantan besar keluar dari lubang kecil. Faja'ala sur yuridu an yarji'a min haitsu kharaj. Kemudian banteng yang gede tadi keluar dari lubang kecil, tahu-tahu mau balik masuk lagi ke lubang kecil tadi. Nggak bisa. Waktu dia keluar dia bisa. Tapi begitu dia mau masuk lagi nggak bisa. Dia berusaha masuk ke lubang kecil tadi, tetap nggak bisa, saudara. Nah kemudian Nabi bertanya, "Mahadha ya Jibril?" Wahai Jibril, ini apa lagi wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Hadzal rajul min ummatik." Ini salah satu orang dari kau punya umat. Yatakallamu, dia bicara bil kalimatil azimah, dengan kalimat yang luar biasa. Summa yandam alaika, kemudian dia nyesal. Fala yastati'u an yaruddaha, kemudian walaupun dia menyesal, nggak bisa itu kalimat ditarik lagi, saudara. Kadang-kadang kita bicara sedikit, saudara, ternyata yang kita bicara itu berakibat besar. Katakan ada seseorang memfitnah kawannya, saudara, dia punya simpenan tuh, kelihatannya simpel, istrinya tahu, berantakan itu rumah tangga, suami istri jadi ribut, saudara, akhirnya berantakan, bercerai. Kemudian si bapak pergi, ibu pergi, anaknya ditinggal, nggak ada yang mau tanggung jawab, saudara. Akhirnya ngomong nyesel, saudara, dia mau tarik lagi, nggak bisa. Dia udah ngomong,
Nah, makanya kalau mau ngomong pikirin dulu. Kalau mau ngomong pikirin dulu, saudara. Kita mikir pakai apa? Mikir pakai kepala, saudara. Habis mikir baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Kalau ngomong dulu baru mikir itu otak dengkul. Ngomong mikir dengkulnya. Enggak begitu, pikir dulu baru ngomong. Hati-hati ya kawan. Kadang-kadang mungkin bagi kita sepele, bagi kita bicara kecil nggak apa-apa, tapi rumah tangga orang rusak. Rumah tangga orang rusak karena kalimat dari kita. Hati-hati sebelum bicara, hati-hati ya kawan. Sebelum bertindak, hati-hati. Nah, kayak kemarin tuh saudara, ada apa tuh? Es gabus. Polisi turun, tentara turun, saudara main ambil, main sita. Yang dagang main dijojelin aja, dibilang ini spon, bahan berbahaya. Orang ditempelin, orang dipukul. Begitu dibawa ke laboratorium, ternyata tepung hangkue, saudara. Ini dia, nggak pantas begitu. Dia aparat, saudara, mestinya pakai otaknya. Kalau dia curiga, ambil dulu dong contohnya, bawa ke laboratorium. Kalau betul berbahaya, tangkap, saudara. Nah, akhirnya sekarang begitu udah rame, kalang kabut, minta maaf, ngasih motor. Kayaknya besok tukang es gabus minta motor semua tuh. Jangan, itu akibat apa? Ucapan, perilaku harus dipikirkan. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Yang keberapa sekarang? Tadi 12 itu tamsil, melontar ucapan, jangan sembarangan. Nah, sekarang yang ke-13. Setelah itu saudara, akhirnya Nabi diajaklah oleh malaikat Jibril, wa ata ala wadin. Nabi diajak ke satu lembah, saudara, fawajada rihan thayyiban. Nah, di situ Nabi mendapatkan rihan thayyibatan baridatan, saudara. Angin yang sejuk, yang dingin, yang lembut, enak, saudara. Karihil misik. Nah, aromanya seperti aroma misik, minyak wangi, saudara, yang luar biasa. Wasama as-sautan. Kemudian Nabi dengar suara, saudara. Nah, kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mahada. Wahai Jibril, ini apaan nih? Ini suara apa? Jadi wanginya luar biasa, saudara. Ada angin yang begitu sejuk, begitu sepoi-sepoi, wanginya juga luar biasa, dan ada suara. Nabi dengar ini ada suara. Suaranya juga menarik, saudara, menggugah, masuk ke dalam hati. Apa ini Jibril? Akhirnya dijawab oleh malaikat Jibril, hadza sautul jannah. Ini adalah suaranya surga. Kemudian Jibril mengatakan, takul. Surga itu tadi berkata, ya Muhammad. Apa dikatakan? Ya Rabb, wahai Tuhanku, i'tini, berikan segera kepadaku, bima wa'adtani, dari apa yang kau janjikan untukku. Faqad kasurat hurafi, aku punya kamar udah banyak ini ya Rasulullah. Ya Allah, surga ini bicara kepada Allah, ya Rabb, kasurat hurafi, aku punya kamar ini udah banyak ini kamar. Nah, kemudian wastibraqi, begitu juga sutra tebalku, wahariri, dan sutra ini macam-macam. Ada istabraq, ada harir, ada sundus, ya kawan. Ini semua macam-macam sutra. Ada sutra yang tebal, ada sutra yang sedang, ada sutra yang tipis, yang halus, saudara. Jadi surga mengatakan, ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang sudah kau janjikan kepadaku. Ini ya Allah, di dalam surga ini ya Allah, di tempatku ya Allah, udah banyak kamarnya, udah banyak hamparan-hamparan sutra-sutra yang begitu indah. Wa abqari, begitu juga mutiara-mutiara, sutra-sutra yang spesial. Abqar itu yang spesial, saudara. Wa lu'lu'i wa marjani, begitu juga ada mutiara, batu-batu mulia. Wa faddati wa dhahabi, begitu juga di tempatku ini banyak perak, banyak emas di mana-mana. Wa akwabi, dan gelas-gelas indahku. Wa ashafi, dan nampan-nampan indahku. Wa abariqi, dan teko-teko yang begitu bagus. Wa maraqibi, dan udah banyak kendaraan yang siap. Jangan lupa, buruk itu kendaraan surga, saudara. Buruk itu kendaraan surga. Jangan-jangan nanti kita masuk surga, amin,
Di garasi kita ada buruk lagi ya kawan. Nah, cuman buruknya mungkin yang kecil kali ya. Tapi yang namanya buruk masuk surga, jangan kata masuk surga, di emper surga aja udah enak. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Jadi surga mengatakan kepada Allah, ya Rabb wa asali, aku punya madu udah banyak ini, wa ma'i, airku yang sejuk, wa labani, susuku, wa khamri, bahkan khamerku. Jangan lupa, khamer itu termasuk minuman surga, sudah. Nah kemudian kemudian Allah berkata kepada surga, ini Jibril yang cerita kepada Nabi. Allah berkata kepada surga, laki kullu muslimin wa muslimatin, untukmu wahai surga setiap laki-laki muslim dan perempuan muslim, wa mu'minin wa mu'minatin, dan setiap laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, wa man amana bi, dan setiap orang yang beriman kepadaku, wa bi rusuli, dan kepada rasul-rasulku, wa amila salihat, dan melakukan amal soleh, walam yusrik bi, dan dia tidak mempersekutukan aku, walam yattakhidz min duni andada, dan dia tidak mengambil Tuhan selain aku. Waman khosyani fahuwa amin, barang siapa yang takut kepadaku maka dia amin, dia aman. Nah, waman sa'alani a'taituhu, dan siapa yang meminta kepadaku niscaya aku berikan. Waman aqradani jazaitu, barang siapa meminjamkan kepadaku maka aku akan berikan ganjarannya. Waman tawakkala alayya kafaitu, dan barang siapa yang tawakal kepadaku maka aku akan cukupkan dia. Ini anallah, bahwa sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, la ukhliful mi'ad, aku tidak akan mengingkari janji. Qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang beriman. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya daripada pencipta. Kemudian qalat, dijawab oleh surga, qad raditu ya, aku ridha ya Allah. Masya Allah, tadi Allah katakan nanti yang masuk ke ente nih surga orang muslim muslimah, mukmin mukminah, mudah-mudahan kita semua masuk, amin ya rabbal alamin. Jadi ternyata Nabi mendengar suara surga. Yang ke-14 selanjutnya, saudara, wa ta'ala wadin, terus Nabi mampir lagi ke lembah yang lain, fasami'a sautan munkiran wa wajada rihan muntina. Nah, Nabi dengar suara nggak enak, suaranya nggak enak, baunya busuk, saudara. Nabi tanya, mahadza ya Jibril, apalagi ini ya Jibril? Jibril menjawab, hadza sautu jahannam, ini adalah suara neraka. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi, taqulu, neraka ini berkata, ya Muhammad, ya Rabbi, wahai Tuhanku, i'tini bima wa'adtani, berikan kepadaku ya Allah apa yang sudah kau janjikan untukku. Faqad kasurat salasili, ini di tempatku ya Allah dalam neraka udah banyak rantai, wa aqlali, udah banyak belenggu, wa sa'iri, udah banyak lautan api, wa hamimi, udah banyak cairan yang panas, wa dhari'i, udah banyak duri, wa ghassaqi, dan sudah banyak cairan-cairan busuk, wa azabi, dan sudah banyak aneka ragam siksa, wa qad ba'uda ga'ri. Nah, ini aku nih neraka ini udah begitu dalam, cukuplah untuk penghuninya, udah begitu dalam ya Allah, wastadda harri, dan sudah begitu panas luar biasa. Fatini bima wa'adtani, segera ya Allah berikan kepadaku apa yang kau janjikan. Faqala, kata Jibril, maka Allah menjawab, laki kullu musyrikin wa musyrikatin, yang akan masuk ke dalam wahai neraka adalah setiap laki-laki yang musyrik maupun perempuan yang musyrikah, wa kafirin wa kafiratin, dan laki-laki yang kafir ataupun perempuan yang kafirah, wa khabithin wa khabisatin, laki-laki yang busuk, saudara, begitu juga perempuan-perempuan yang busuk, wa kullu jabbar, dan setiap diktator, penguasa yang zalim, pemimpin yang jahat, la yu'minu biyaumil hisab, yang mereka tidak beriman kepada hari perhitungan. Qalat, maka kemudian neraka menjawab, qad raditu ya Rabb, aku ridho dengan ketentuanmu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang penghuni neraka udah Allah tetapin, ada musyrik, musyrikah, kafir, kafirah. Maka jaga iman kita.
Jangan sampai ada di antara kita yang keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min. Siap jaga iman. Nah, itulah yang ke-14, suara neraka. Baik. Kita kalau lihat dari tadi serem-serem itu saudara. Siksaannya luar biasa. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, salimna ya Rab, salimna ya Rab, salimna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nari salimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, inilah pemandangan gaib pertama yang disaksikan oleh Nabi dari 1 sampai 14 saudara. Nah, masih belum selesai. Nah, menjelang Nabi ingin sampai ke Masjidil Aqsa saudara, Nabi melihat ada nenek-nenek dan Nabi mendengar ada 3 panggilan. Jadi Nabi melihat ada nenek-nenek dengan perhiasan yang luar biasa saudara. Nenek-nenek udah tua. Nah, kemudian saudara, nah cerita soal nenek ini di Anwar Bahiyah tidak ada saudara, tapi itu ada di kitab Isra wa Mi'raj Ibn Hajar Al-Asqalani dan Isra wa Mi'raj Imam Suyuti saudara. Nah, di Ibn Hajar ada di halaman 20, di Imam Suyuti ada di halaman 28 saudara. Nah, ini sebagai tambahan. Nabi bertanya siapa nenek tersebut. Malaikat Jibril jawab, itulah umur bumi. Jadi umur bumi kita nih udah sama dengan nenek-nenek tadi. Berarti udah apa? Udah tua. Berarti kalau udah tua tinggal nunggu apa? Nunggu mati. Artinya bumi ini sudah terlalu tua, sudah nggak lama lagi. Ini merupakan akhir zaman. Karena Nabi kita memang Nabi akhir zaman, saudara. Jadi tanda awal akhir zaman adalah datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu Nabi lahir, berarti sudah dimulai awal waktu akhir zaman. Jadi kita ini sedang mengarah ke akhir zaman. Tanda-tandanya sudah banyak kita lihat, saudara. Nah, jadi Jibril menjawab, itu adalah bumi. Maksudnya usia dunia begitu. Nah, ini pelajaran buat kita. Jangan diuber. Uber dunia berarti uber nenek tua. Nah, berarti nanti kalau nguber dunia, nguber nenek, nah, nenek tua lu beruber aja. Na'udzubillah min. Jangan, bumi ini nenek tua, nggak usah diuber. Yang mesti kita uber adalah akhirat, yaitu akhirat. Kemudian ada panggilan, Nabi dengar saudara. Panggilan dari kanan, ya Muhammad unzur ilayya. Muhammad, ayo dong lihat aku. Nabi nggak mau lihat saudara. Kemudian dari yang kiri ada lagi panggilan, ya Muhammad unzur ilayya. Muhammad, sini lihat aku, sini dong, berhenti dulu. Terus dari belakangnya lagi ada yang panggil lagi, ya Muhammad, sini kemari. Saudara. Nah, jadi kalau yang tadi nenek tua, saudara. Nah, yang tadi saya cerita nenek tua, ya. Menunjukkan dunia yang sudah tua. Nah, kali ini yang panggil dari kanan kiri dan belakang. Ternyata yang di belakang nenek tua, tapi kali ini nenek tuanya saudara memakai aneka ragam perhiasan. Nabi enggak pegang. Kemudian Nabi tanya ke Jibril, ya Jibril, itu panggilan siapa? Kata malaikat Jibril, bagus ya Muhammad, kau tidak meladeni panggilan tersebut. Panggilan dari kananmu adalah panggilan Yahudi, nidaul Yahud. Andai kata kau ladeni, kau jawab, kau respon, niscaya umatmu akan cenderung kepada Yahudi. Yang kiri nidaun Nasara, panggilan Nasrani. Andai kata kau saut, kau respon, maka umatmu akan cenderung kepada Nasara. Sedangkan panggilan dari belakangmu adalah panggilan dunia, yang banyak godaannya, bergelimang harta benda. Andai kata kau ladeni, niscaya umatmu akan rame-rame berebut dunia daripada mengejar akhirat. Jadi artinya saudara, alhamdulillah Nabi kita tidak meladeni 3 panggilan tadi. Sekarang kita lihat, nggak diladenin lagi yang dukung Yahudi ada, nggak diladenin tuh. Yang dukung Nasoro ada, betul? Yang dukung Amerika ada, saudara.
itu nggak diladenin. Yang mau berdunia ada, betul. Ya tapi kan nggak semua. Alhamdulillah, pada umumnya nggak begitu. Umat Nabi alhamdulillah masih banyak ulama, masih banyak aulia, masih banyak sholihin yang nggak tergoda dengan panggilan Yahudi, Nasrani ataupun godaan dunia. Walaupun orang per orang ya ada yang tergoda panggilan Yahudi, tergoda panggilan Nasrani, tergoda dengan godaan dunia. Tapi secara umum umat Nabi, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh malaikat Jibril, karena Nabi tidak menghiraukan mereka, umatnya juga tidak akan tergoda dengan mereka secara umum. Alhamdulillah. Baik, sekarang yang ke-16. Barulah dari situ saudara selesai. Saudara, Nabi alaihi salatu wassalam fasara hatta ata Madinata Baitil Maqdis. Baru setelah itu yang ke-16, Nabi langsung dibawa ke Baitul Maqdis. Dakhala min babi hal yamani. Nah, jadi Nabi masuk dari pintu saudara yang ke arah negeri Yaman atau dari pintu sebelah kanan. Tsumma nazala 'anil buraq, kemudian Nabi turun dari buraq. Wa rabatahu bi babil masjid, kemudian buraq tersebut diikat saudara di pintu masjid bil halaqatil lati kanat tarbutuha bihal anbiya. Saudara, yaitu ada tempatnya di tempat ikatan yang dulu memang para anbiya juga menambatkan buraq di situ. Artinya buraq ini juga dulu dipakai oleh para anbiya. Buraq ini kendaraan surga yang dipakai oleh para anbiya, saudara. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ke-16, Nabi mendatangi Baitul Maqdis. Nah, kemudian Jibril melubangi Sokhroh, batu yang besar dilubangi oleh Jibril, saudara. Wa fi riwayah anna Jibril alaihi salam atas Sokhrata fa wada'a asbu'ahu fiha fa harragaha. Ada batu besar di halaman Masjidil Aqsa, ditusuk sama malaikat Jibril dengan jarinya bolong, itu untuk menambat, mengikat daripada tali kekang yaitu al-buraq, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, saudara, yang ke-18, ternyata begitu Nabi tamatkan itu, saudara, Nabi melihat ada kerumunan hurul ain fi yasari sakhra. Ada kerumunan bidadari yang menyambut datangnya Nabi. Alhamdulillah. Jadi Nabi sudah disambut bidadari dari sebelum ke surga, saudara. Luar biasa. Ada ulama, saudara, ada ulama mimpi ketemu bidadari, saudara. Habis mimpi ketemu bidadari 3 bulan nggak bisa makan, nggak bisa minum. Istrinya dia nggak lihat. Orang tanya kenapa? Dia lihat satu keindahan yang nggak pernah dia lihat di muka bumi ini, saudara. Jadi begitu dia lihat, dia pengen nikmatin terus itu, lihat, nggak mau makan, nggak mau minum. Masya Allah, berarti bidadari indah gitu. Indah tidak? Indah. Ini bukan cerita bohong. Mau bukti? Masuk surga dulu. Insya Allah. Tuh ulama baru ngimpinya gitu, ketemu bidadari, saudara. Baru ngimpinya udah begitu, saudara. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi ada serombongan bidadari di balik kiri Sokhroh, yaitu batu besar yang ada di halaman Masjidil Aqsa. Kemudian disitulah, saudara, Nabi sholat berjamaah dengan arwahul anbiya di al Masjidil Aqsa, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, di situ Nabi bertemu dengan para nabi. Selesai sholat, masing-masing nabi berdoa. Nah, kalau kita baca kitab-kitab hadis, di sana tertera doa masing-masing. Saya tidak bacakan lagi itu pada malam hari ini, saudara. Yang jelas semuanya masing-masing para nabi berdoa, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan ada perbincangan, para nabi berbincang tentang hari kiamat, saudara. Nah, mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat. Nah, kemudian setelah itu, nah, masih dalam pemandangan gaib, saudara, akhirnya Nabi
saudara, sebelum Nabi Mi'raj, ini kan cerita sebentar lagi Mi'raj. Nah, sebelum Nabi Mi'raj, Nabi ditawarkan antara susu dan khamar, saudara. Nah, kemudian di riwayat lain ada air putih juga, ada madu juga, tapi yang dipilih oleh Nabi adalah susu, saudara. Akhirnya Jibril mengatakan, bagus yang kau pilih susu ya Muhammad, artinya ikhtartal fitrah, engkau memilih fitrah kesucian. Nah, itu semua terjadi, saudara, sebelum Nabi kita Mi'raj. Nah, inilah perjalanan Isra. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, ini baru Isra-nya. Isra-nya aja udah berapa jam tuh kita? 2 jam ada kita ngaji. Ada 2 jam. Dia terusin Mi'raj sampai jam 1. Mi'raj minggu depan deh. Mestinya sekarang nih Isra dan Mi'raj. Tapi Isra saja dulu. Kita belum Mi'raj, baru Isra. Itu yang tadi pemandangan-pemandangan gaib terjadi pada saat Isra. Lalu apa yang terjadi pada saat Mi'raj? Insya Allah kita lanjutkan malam Kamis yang akan datang, sekaligus penutupan pengajian. Insya Allah. Sekarang kita dengarkan dulu pasal 10. Nah, صلوا على النبي مولاي صل وسلم دائما أبدا. Sebentar, saya minta maaf, lanjutkan saja pasal 10 langsung mahal qiyam. Saudara, selesai. Nanti doa penutup Kiai Nur Zain. Saya punya paman Habib Hasan bin Alwi bin Zain Al-Attas yang dari pagi saya tunggu. Tadi pagi saya ke rumah sakit Angkatan Laut di Menhil. Tadi sore juga sebelum maghrib saya ke sana karena ada ruang ICU. Barusan ada kabar meninggal dunia. Nah, jadi Habib Hasan biasa dipanggil Ki Tatang. Orang Petamburan kenal semua sama Habib Tatang. Nah, karena itu saya, karena ada keluarga meninggal, saya harus ikut ngurus ke sana. Cukup sampai di sini pelajaran kita. Lanjutkan dulu ya. Pasal 10 dengan mahal qiyam. Setuju semua ya? Jangan ada yang keluar. Nah, biarkan saya aja dengan Habib Muhammad keluarga untuk meninggalkan tempat karena harus kita urus jenazahnya. Nah, insya Allah mungkin kalau hari ini diurus, mungkin besok sudah akan dimakamkan. Ya, jalannya berangkatnya dari Petamburan. Kami punya pemakaman keluarga, yaitu di Bogor, di Cibungur, Kecamatan Cigudak. Nah, biasanya kami kuburkan di sana semua keluarga. Nah, doakan aja biar semua upacara penguburannya lancar. Nanti kalau ada pengurus-pengurus yang mau ikut bisa kita siapkan kendaraannya. Mudah-mudahan itu saja. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.